Memang benar, aku gelisah. Sangat-sangat gelisah pada hari itu. Dan sekarang pun masih. Lantas mengapa kau sebut aku gila? Rasa sakit ini semakin mempertajam indraku, bukan melemahkannya atau bahkan membuatnya tumpul. Dan dibanding yang lainnya, indera pendengaranku lah yang paling kuat dan paling tajam. Aku bisa mendengar segala hal yang ada di langit dan di bumi. Dan tentu saja, aku bisa mendengar suara-suara di neraka. Bagaimana bisa kau anggap aku gila? Dengarlah, kau akan tahu betapa warasnya, betapa tenangnya aku menceritakan seluruh kejadiannya. Sulit menceritakan, bagaimana mula-mula pikiran itu muncul di dalam benakku. Namun, sekali ia menghampiriku, ia memburuku siang dan malam. Tak ada dendamku pada orang tua itu. Aku sangat mencintai orang tua itu. Ia tak pernah membuatku sakit dan tak pernah berbuat salah padaku. Emasnya pun tak aku inginkan. Kupikir yang menjadi persoalan adalah matanya. Ya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa yang berwarna biru dan berselaput. Sekali ia menatapku, darahku terasa beku. Sedikit demi sedikit, aku membulatkan hatiku untuk membunuhnya, agar bisa terbebas dari sergapan mata burung pemangsa itu. Kau pikir aku gila? Semua orang gila tak tahu apa-apa. Namun kau akan melihat betapa cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaanku. Begitu rapi, terencana, dan berpura-pura
tak tahu apa-apa. Aku menjadi lebih manis kepada orang tua itu seminggu sebelum aku membunuhnya. Setiap malam, ku genggam gagang pintu kamarnya dan ku buka begitu pelan-pelan. Setelah pintu kamarnya sedikit terkuak, aku memasukkan kepala serta lentera yang cukup redup agar tak membangunkan orang tua itu. Semua kulakukan begitu pelan, sangat-sangat pelan. Oh, kau pasti terkejut melihat betapa cerdiknya yang kulakukan. Setelah kepalaku cukup leluasa melihat orang tua itu tertidur di kamarnya, ku arahkan sedikit lentera ke matanya. Karena cukup seberkas tipis cahaya, aku bisa melihat mata burung pemangsa itu. Bagaimana bisa orang gila melakukan hal secerdik ini? Kulakukan pekerjaan ini 7 hari berturut-turut. Tiap aku datang ke kamarnya, mata burung pemangsa itu selalu tertutup. Hal yang sangat mustahil untuk aku melanjutkan rencanaku. Karena bukan orang tua itu yang membangkitkan amarahku, tetapi mata setan itu. Pagi harinya, ku ajak orang tua itu bercakap-cakap. Ku sapa namanya dengan lembut dan begitu ramah. Serta kutanyakan, bagaimana? Apakah tidurnya nyenyak semalam? Dengan demikian, aku jadi tahu apakah orang tua itu mengetahui keberadaanku setiap malam, setiap pukul 12 malam di kamarnya. Pada malam ke-8, aku membuka pintu jauh lebih tenang dan lebih hati-hati dibandingkan malam-malam sebelumnya. Baru pada malam ini, aku bisa merasakan begitu besarnya kekuatanku dan begitu cerdiknya akalku. Aku membayangkan membuka pintu kamarnya pelan-pelan,
Dan tentu saja, ia tak akan tahu dan tak akan terpikirkan tentang apa yang akan aku lakukan padanya. Aku tergeletak dalam lintasan pikiran ini. Secara tiba-tiba, aku mendengar suara gerakan orang yang terkejut. Sepertinya ia mendengar suaraku. Kau pasti berpikir aku akan menyerah dan aku akan mundur. Tidak. Sama sekali tidak. Kamarnya gelap pekat. Jendelanya tertutup rapat. Maka dari itu aku yakin ia tak akan sadar bahwa pintu kamarnya sudah terkuak. Payah orang tua itu. Aku mengarahkan sedikit lentera itu ke kamarnya. Tiba-tiba saja, "Siapa itu?" ucapnya. Aku mematung, tak mengeluarkan satu kata pun. Selama 1 jam, aku berdiam tak bergerak. Dan selama itu pula, orang tua itu tak merebahkan punggungnya lagi di ranjangnya. Ia memperhatikan sekitar sambil mendengarkan. Tiba-tiba aku mendengar suara erangan kecil. Dan erangan itu adalah suara dari teror kematian. Bukan. Itu bukan suara duka cita atau suara orang sakit. Itu adalah suara orang yang tercekik. Aku tahu betul suara itu. Beberapa malam, saat dunia sedang terlelap, suara itu bangkit dari dadaku. Menusuk-nusuk dengan gaungnya yang mengerikan. Dan aku juga tahu apa yang dirasakan oleh orang tua itu. Aku pun turut berduka atas kemalangannya. Meskipun dalam hati aku tertawa. Aku tahu matanya tak pernah terlelap sejak ia dikejutkan oleh suara yang membangunkannya. Rasa takutnya semakin besar dan terus membesar. Ia mencoba untuk menenangkan diri, tetapi tidak bisa. Tak ada apa-apa. Hanya suara asap di cerobong. Hanya suara tikus yang merayap. Atau hanya suara jangkrik yang mengerik. Ya,
Dia mencoba menenangkan diri dengan dugaan-dugaan seperti itu. Namun itu semua sia-sia. Sebab maut sudah mengepung korbannya dengan bayang-bayang hitam. Dan karena efek muram itulah menyebabkan ia bisa merasakan. Bukan melihat atau mendengar, tapi merasakan kehadiranku di kamarnya. Setelah cukup lama aku menunggu, dan dengan sabar aku menunggu, ku arahkan lentera ini ke bola matanya hingga seberkas cahayanya jatuh tepat di bola mata buru pemangsa itu. Matanya terbuka lebar, sangat-sangat lebar. Amarahku bangkit ketika aku melihat bola mata biru berkabut dengan selaput yang mengerikan. Aku sama sekali tak melihat orang tua itu. Tak melihat wajahnya pun. Yang aku lihat hanyalah bola mata buru pemangsa yang sangat terkutuk. Jadi bukankah yang kau sebut gila itu adalah indraku yang sangat tajam? Sekarang aku bisa mendengar suara lemah, suara samar-samar dengan tempo yang sangat cepat. Suara itu seperti suara detak jam yang terbungkus kain. Ialah suara detak jantung orang tua itu. Kemarahanku memuncak, namun aku masih bisa menahan diri. Kendati demikian aku masih bisa menahan diri, ku dengar suara itu semakin keras dan temponya semakin meningkat. Ketakutan orang tua itu pastilah sangat luar biasa. Kau catatkah omonganku baik-baik? Ya, omonganku di awal bahwa aku merasa sangat-sangat gelisah. Itulah yang aku rasakan. Dan sekarang, pada jam kematian, di tengah kebisuan yang mencekam, suara dentaman itu semakin menyiksaku, layaknya sebuah teror yang tak tertanggungan. Suara itu makin memekakan. Kupikir jantung orang tua itu akan meledak. Dan sekarang aku merasakan kecemasan baru. Harta
tetangga pasti akan mendengar bunyi itu. Sudah tiba waktunya bagi si tua. Aku menghampirinya dengan suara teriakan yang amat keras. Sesekali ia memekik. Oh tidak, hanya satu kali. Dengan sekejap, kuseret tubuhnya ke lantai. Dan aku membekapnya. Setelah itu, senyumku mengembang. Beberapa menit aku masih bisa mendengar suara detak orang itu. Tiba akhirnya, suara itu berhenti. Orang itu sudah mati. Aku memeriksa mayatnya. Ya, orang itu sudah mati. Dan matanya tak akan menyiksa aku lagi. Kalau kau masih anggap aku gila, ungkapan itu tak akan berlaku bila kau tahu apa yang aku lakukan untuk menyembunyikan mayat itu. Pertama-tama, kupotong-potong mayat itu. Penggal kepalanya. Kupotong kedua tangannya. Dan tak lupa, kupotong kedua kakinya. Potongan tubuh itu kusimpan ke dalam rongga kayu di bawah tempat tidurnya. Sehingga siapapun, termasuk mata tua itu, tak akan bisa menemukan kejanggalan di kamar itu. Tak perlu pula repot-repot mencuci darah. Noda sekecil apapun tak ada yang berceceran. Sebab aku sangat waspada kepada hal-hal seperti itu. Saat ini pukul 4 pagi. Semua pekerjaanku sudah beres. Tapi hari masih sangat gelap. Seperti tengah malam. Tiba-tiba, ku dengar suara ketukan pintu di depan. Aku menghampiri dengan perasaan ringan. Apalagi yang perlu kutakutkan. Kubuka pintu itu dan terlihat 3 orang pria yang mengenalkan diri dengan sopan dan mengaku sebagai petugas kepolisian. Ternyata itu adalah laporan dari tetangga yang mendengar suara pekik semalam di rumah ini dan menduga adanya tindak kejahatan. Aku
tersenyum. Kubiarkan ketiga petugas itu masuk ke rumah. Dan kubilang, suara pekik itu keluar dari mulutku ketika aku bermimpi buruk. Lalu kuajak ketiga petugas itu untuk berkeliling rumah. Kubilang, orang tua itu tak ada di rumah sudah beberapa hari ini. Kubiarkan para petugas untuk memeriksa setiap sudut di ruangan rumah ini. Dan akhirnya, kuajak ketiga petugas itu masuk ke dalam kamar si tua. Kubiarkan mereka duduk di kursi yang sudah kusiapkan. Kubiarkan pula mereka memeriksa barang-barang si tua untuk membuktikan bahwa barang itu aman, rapi, tak tersentuh sedikit pun. Sedangkan aku duduk dengan bangga dan rasa kemenanganku melambung. Kau tahu, aku duduk tepat di atas aku menyimpan mayat si tua itu. Para petugas merasa senang dan merasa tenang dengan apa yang aku lakukan. Mereka tak mencurigaiku sama sekali. Dan aku semakin tenang sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan keseharian yang remeh. Tapi tiba-tiba wajahku memucat. Aku mendengar suara dering. Dering itu menyiksaku. Dering itu semakin keras, terus-menerus dan semakin jelas. Aku mulai bicara lebih keras agar aku bisa mengusir perasaan ini. Tapi justru suara itu semakin pasti dan aku mulai paham bahwa suara itu bukan berasal dari telingaku. Parasku semakin pucat, namun bicaraku lebih fasih dan lebih lantang. Tapi suara itu bangkit. Sekarang justru aku mendengar suara lemah. Suara samar-samar. Seperti suara detak jam yang terbungkus kain. Suara itu semakin jelas. Aku bicara lebih keras dan gerakanku lebih kasar. Aku melakukan hal itu supaya para petugas kepolisian seolah mengerti bahwa aku merasa terganggu oleh pemeriksaan ini. Ya Tuhan, suara itu semakin keras. Aku meradang, aku meracau, aku mengutuk. Bagaimana mungkin
Mana mungkin mereka tak mendengar suara itu? Demi Tuhan. Tidak. Tidak. Mereka juga mulai mendengar. Mereka curiga. Mereka curiga denganku dan aku tahu pasti mereka sedang mencemooh ketakutanku. Kurasa cara lain lebih baik dibandingkan cara ini. Pasti ada cara lain. Karena cara ini sungguh seperti pelecehan yang tak tertanggungan. Aku mulai tak tahan. Aku mulai tak tahan dengan pura-pura mereka yang tersenyum. Kurasa aku harus berteriak atau aku akan mampus. Aku sudah tak kuat lagi dengan dering ini. Jahanam. Ya. Ya. Aku yang melakukan itu. Aku yang membunuh orang tua itu dan aku menyimpan mayatnya di sini. Tak usahlah aku berpura-pura